memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah kekuatan kita. Mari saya undang semuanya untuk berdiri bersama. Kita memainkan pujian, Engkaulah kekuatanku.
kalau kami masih boleh beribadah, itu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan yang sucikan, kuduskan dan layakan kami Tuhan, supaya kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu, supaya kami juga boleh layak beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan memimpin setiap ibadah ini, setiap acaranya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul dan juga kita bisa kumpul di sini. Boleh kasih salam ala-ala, tidak boleh salaman. Kita boleh katakan selamat pagi, selamat bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau angkat pujian kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, amin. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan di hidup kami, Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, Kau yang penuh kuasa, Tuhan, dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dengan keadaan yang sehat dan kuat, atau apapun kondisi kami, mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan, kami tetap bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ini adalah salah satu anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami setiap minggunya ya Tuhan. Kau juga tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengar dengan baik. Namun tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau juga pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga Roh Kudus bekerja di tempat ini atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang hati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk, Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, Saudara, hari ini saya akan kasih judul tentang koinonia ya Saudara. Ini mungkin bagi orang Kristen ini kata yang sudah tidak asing lagi ya. Dulu gitu ya, kalau kita sering diingatkan bahwa tugas gereja diakonia, koinonia, marturia, dan satu hal yang sering dilupakan yaitu adalah didaskalia, gitu kan ya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang salah satunya yaitu adalah koinonia, ya Tuhan. Nah, di sini koinonia pada dasarnya artinya adalah persekutuan, seperti itu. Nah, Saudara, kata koinonia ini sebelumnya saya kasih ceritain dulu ya, Saudara. Kata koinonia ini itu dulunya tuh biasa dipakai di dalam kemasyarakatan orang-orang Helenis, seperti itu. Apa tuh orang-orang Helenis? Jadi kebudayaan orang-orang Helenis ini adalah orang Yunani sebenarnya gitu. Ya, orang Yunani, orang Romawi, seperti itu. Ya, itu tentang hal kebersamaan atau kesamaan terhadap kesenangan mereka waktu mereka tuh lagi kumpul-kumpul di teater gitu. Oke, kalau kita pernah menonton film Gladiator ya. Nah, itu kan mereka ngumpul di suatu tempat gitu ya, Kolosseum kalau itu ya. Nah, kalau ini di suatu teater Saudara. Mungkin di sini kalau zaman sekarang kayak kita menikmati nonton bersama di bioskop gitu kan. Makna kata koinonia pada awalnya. Jadi mereka kumpul, duduk-duduk bersama-sama, lalu dengan mata melihat, menikmati suatu pertunjukan atau suatu hal, Saudara. Jadi koinonia itu berangkat dari kata yang seperti itu. Oke, terima kasih. Sebentar. Tolong di next aja. Ya, itu ya tadi ya. Jadi kata koinonia itu dahulu bisa dipakai di dalam masyarakat orang-orang Yunani atau Helenis, ya. Mungkin kita lebih mengenal dengan kata Yunani gitu, tentang hal kebersamaan terhadap kesenangan mereka waktu berkumpul di teater. Jadi singkat cerita, boleh di next. Jadi singkatnya itu kalau ngomongin koinonia itu lagi ngomongin ngumpul bareng. Kalau hanya berangkat dari pemahaman itu saja, Saudara. Dengan kata lain, kita lagi makan bakmi ngumpul-ngumpul bareng gitu sama-sama, yaitu koinonia gitu. Kalau hanya berangkat dari pengertian kebudayaan Yunani zaman waktu dulu gitu. Nah, jadi kalau kita lagi mau makan bareng atau enggak, biasa kan orang-orang Kristen habis pulang dari gereja pergi bareng kemana makan bareng gitu kan. Mungkin kita bisa istilahkan seperti ini gitu. Abis ini pulang kita mau koinonia kemana ya gitu ya. Kayak kesannya rohani tapi itu cuma makan bareng doang gitu. Atau jangan-jangan nonton gitu ya di bioskop kalau udah buka gitu kan. Bisa tadi nanti. Nah, Saudara, jadi koinonia kalau dipahami seperti itu ya jadi cuma ngumpul pada dasarnya. Dan kalau kita mau cek ke dalam persekutuan itu sendiri juga tidak salah. Karena persekutuan itu adalah orang-orang yang sama kepentingannya.
Makanya kata sekutu itu kan juga dipakai di dalam perang dunia dulu kan. Sekutu Amerika, Inggris misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu sekutu itu kan mereka memiliki kepentingan bersama, makanya berjuang bersama-sama seperti itu. Nah, tetapi nyatanya saudara, koinonia yang di dalam Alkitab itu maknanya jauh lebih dalam. Jadi nggak cuma sekedar kumpul bareng. Karena kalau kita memahami koinonia hanya sebagai kumpul bareng, ke pasar bareng juga koinonia saudara. Oh, lagi ngumpul tuh koinonia, lagi ngumpul bareng gitu kan. Nah, kalau di gereja, kalau kita hanya memahami seperti itu, akhirnya kita hanya datang ke gereja, duduk panas-panasin bangku, kemudian dengerin firman Tuhan, nyanyi seperti tadi, lalu kemudian kita pulang. Itu ngumpul bareng saudara. Kita menikmati suatu hal bersama-sama. Kondisinya kalau di gereja ngapain menikmati suatu hal yang sifatnya rohani, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu saudara. Tapi apakah memang demikian saudara? Apakah memang demikian? Nah, untuk itu kita perlu membaca Alkitab tentang hal ini. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Boleh kita tolong Aldo untuk membacain? 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Thank you Aldo. Boleh ya, 1 Yohanes 1 ayat 3 itu ya. Nah, jadi saya ada menegaskan bagian yang diputihin gitu ya. Supaya kamu pun beroleh persekutuan, dan persekutuan itu dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu adalah Yesus Kristus. Nah saudara, di 1 Yohanes 1 ini kondisinya, ini nih Yohanes lagi bicara tentang firman yang menjadi manusia, yang kemudian yang kita tahu menjadi namanya adalah Yesus. Kalau kita mau gali, kalau kita baca kitab Yohanes sebelum-sebelumnya pun juga bicara tentang hal itu saudara. Nah, firman ini yang adalah Yesus, kan mereka bilang gini, apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar, kami lihat. Kenapa mereka bisa berkata kami lihat? Karena mereka hidup bersama dengan Yesus saat itu. Makan bareng, tidur bareng, belajar bareng, dan seterusnya. Oke, mereka punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Makanya Yohanes berani berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Nah, cuman mereka nggak mau apa yang mereka lihat dan mereka dengar, yang mereka sentuh, yang mereka raba, yang mereka juga memiliki pengalaman bersama Yesus itu, mereka nggak mau cuma sendirian. Mereka mau share semua itu ke dalam jemaat yang mereka pimpin di saat itu tentunya. Nah, makanya ada kata-kata, kami beritakan kepada kamu juga. Kami beritakan, jadi di-share. Yang di-share apa? Yaitu pengalaman bersama dengan Yesusnya yang mereka punya di zaman dulu, itu mereka beritakan, mereka share kabar baik tentang Injil itu sendiri. Supaya apa? Ujung-ujungnya supaya jemaat itu memperoleh persekutuan bersama dengan rasul-rasul yang adalah Yohanes tentunya dalam kondisi ini, juga dengan landasan yang benar, saudara. Dasar yang benar. Karena kalau persekutuan akhirnya cuma ngumpul bareng lalu makan bareng, ya udah sih, emang gak ada yang salah dengan kata persekutuan jika dipahami seperti itu, seperti yang saya bilang tadi. Tapi makna di dalam Alkitab sekali lagi jauh lebih dalam, saudara. Untuk itu dari ayat ini mari kita pelajari dua hal saja, saudara. Kita renungkan dua hal saja. Yang pertama adalah dasar persekutuan Kristen. Ya, dasar persekutuan Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, saya hanya mau menegaskan bagian yang satu lagi. Boleh tolong di next. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, kita mulai dari sini dulu ya saudara. Jadi Yohanes ngomong gini, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kenapa sih perlu banget Yohanes menegaskan hal ini saudara? Tentu supaya jemaat yang lagi diajak ngomong itu tuh paham dasar dari persekutuan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu apa. Makanya Yohanes bilang persekutuan
persekutuan kami itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, Yohanes ini sedang menjelaskan siapa anaknya juga gitu ya. Saudara kalau mau lebih teliti 1 Yohanes 1 ayat 3 ini, kenapa ya Yohanes sampai perlu menulis persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Kenapa perlu banget dimention nama Yesus Kristusnya? Anak kan juga sudah cukup dong. Jemaat yang notabene adalah orang-orang percaya gitu. Kenapa perlu dimention sampai kata ada Yesus Kristus? Satu hal yang pasti, jika di Alkitab menegaskan sesuatu bukan berarti itu kita perlu lewati, tapi kita perlu pahami, saudara. Contohnya saya jadi teringat di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama ada Abraham punya anak kan ya. Abraham waktu itu diutus oleh Tuhan, diberi perintah oleh Tuhan untuk mengorbankan anak satu-satunya. Kurang lebih ya, itu ada di Kejadian 20 sekian, 22. Abraham dikasih perintah gitu ya. Pergilah ke gunung yang akan kusebutkan kepadamu dan seterusnya. Dan kurang lebih ada kata-kata kayak gini. Korbankanlah sebagai korban persembahan anakmu yang tunggal, Ishak. Kenapa sampai perlu Ishaknya perlu ditulis? Karena Abraham nggak cuma Ishak doang, saudara. Ada yang lain, yaitu adalah Ismail. Nah, kenapa perlu Ishak sampai perlu ditulis? Karena perlu ditegaskan bahwa Ishak adalah anak perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dari keturunan Ishak lahirlah keturunan Abraham yang lain, saudara. Jadi dalam kita balik ke sini, kenapa Yohanes sampai perlu menulis anaknya, Yesus Kristus? Karena saat itu sedang ada masalah kepercayaan tentang Bapa yang menjadi anak yang bernama Yesus Kristus. Masalah yang sama yang sering kita alami juga di masa-masa sekarang, saudara. Karena masih banyak orang yang sulit menerima Tuhan, Bapa jadi manusia. Mana mungkin? Ini yang disebut dengan inkarnasi, saudara. Tuhan mengambil rupa seorang manusia, atau di dalam kitab Filipi ditegaskan Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan menjadi manusia. Kayak rasanya cuma di Kristen doang kayak gitu ya, saudara. Sulit kenapa? Kenapa memang sulit sekali menerima tentang seperti itu? Bahwa Tuhan menjadi manusia itu nggak mudah diterima oleh akal sehat manusia pada umumnya, saudara. Sehingga itu menjadi masalah orang-orang di zaman dulu sampai orang-orang di zaman sekarang. Dan sekarang pun kita juga masih ada banyak yang mempermasalahkan tentang inkarnasi. Saudara, kalau kita mendengar hal ini ya, harusnya kita sadar bahwa ini doktrin, ajaran yang terkesan teoritis, namun penting banget, saudara. Karena ada hal praktis yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Boleh tolong next? Thank you. Ini, kalau kita memahami inkarnasi Bapa yang menjadi manusia, maka kita paham bahwa Tuhan yang tidak terbatas berusaha menjadi manusia yang terbatas. Itu kan poinnya, saudara. Inkarnasi Bapa itu kan poinnya seperti itu. Bahwa Tuhan yang tidak terbatas di dalam kerajaannya di surga itu menjadi manusia yang terbatas. Dan itu bisa kita sebut unlimited, being limited, yang dari tidak terbatas menjadi terbatas. Apakah sampai perlu Tuhan turun ke dunia gitu untuk menyelamatkan umat manusia? Perlu banget sampai turun ke dunia, repot-repot banget gitu ya. Apakah Tuhan tidak punya kuasa untuk menyelamatkan manusia dari surga saja? Nah, saudara, ada beberapa hal tentunya yang kita bisa pelajari tentang hal ini. Tetapi satu dari ayat ini yang saya ingin tekankan bahwa di saat Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, Dia benar-benar meninggalkan segala ketuhanannya, atribut kealahannya demi manusia. Dia mau masuk ke dunia manusia. Nah, di sini saudara yang saya mau ambil. Dia yang penuh kuasa berusaha menjadi manusia yang terbatas. Di dalam berinteraksi dengan sesama kita, di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini penting, saudara.
Saya nggak bilang kita lalu berubah menjadi manusia lain gitu ya. Tetapi kita perlu belajar bahwa Bapa yang berinkarnasi yang menjadi manusia ini, kita juga perlu belajar di dalam kehidupan sehari-hari di mana kita harus memosisikan diri atau masuk ke dunia orang lain supaya memahami pengetahuan dari orang lain tersebut, saudara. Karena setiap orang tuh lebih senang berdiri di atas pengetahuannya sendiri. Berdiri di atas pengetahuannya sendiri. Saudara, kalau kita lama-lama seperti ini, kita akan stuck pengetahuannya kita. Yang kita tahu hanya yang kita tahu doang. Yang kita tahu cuma yang kita tahu doang. Itu pengetahuan yang stuck, udah segitu doang. Ya udah doang gitu. Tetapi kalau kita mau masuk ke dunia orang lain, tentu tidak berinkarnasi ya, tetapi konsepnya adalah masuk ke dunia orang lain, memosisikan diri kita ke orang lain, maka kita akan memahami cara pandang orang lain, sehingga pengetahuan kita yang tadi cuma secuil menjadi bertambah. Lalu kita bertemu dengan orang lain, kita berusaha memosisikan diri juga ke orang tersebut, maka pengetahuan kita semakin bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ngapain sampai perlu dia masuk ke dunia manusia? Karena bukannya dia nggak tahu manusia seperti apa, tetapi dia mau menyentuh, langsung meraba, berinteraksi, bersosialisasi. Walaupun diakhiri dengan kekecewaan, banyak yang ninggalin dia, banyak yang fitnah dia, banyak yang cambuk dia gitu. Tetapi dia tetap mau berinteraksi dengan umat manusia. Segitu sayangnya sama manusia sehingga dia mau datang ke dunianya umat manusia ini. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya orang tua dan anak ya, karena ini kan ngomongin bapak dan anak ya, saudara. Orang tua sering tidak memahami apa yang mau di anak karena dia tidak berusaha masuk ke dunia si anak. Sehingga si orang tua hanya berdiri di atas pengetahuannya saja. Yang dia tahu, contohnya, misalkan dia kalau ke mall makan Chinese food itu cukup menyenangkan si anak. Padahal kalau di posisi anak belum tentu. Mungkin aja bagi dia makan burger atau makan western food gitu, lalu kemudian nonton dan lain sebagainya, atau bahkan ada anak-anak yang cuma pengen duduk bareng dengan orang tuanya lalu didengerin doang. Dan itu ternyata banyak, saudara, yang seperti itu. Jadi kenapa sih di dalam keluarga seringkali terjadi konflik gitu ya? Karena si orang yang A ini tidak mau berusaha masuk ke dunia orang B. Dia nggak mau memosisikan di diri orang B, sehingga sering terjadi selisih paham di situ, saudara. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan, saudara? Dia mau masuk ke dunia manusia. Dia menyentuh, dia meninggalkan kekuasaannya semua sebagai Tuhan. Unlimited being, limited. Konsep inkarnasi sekali lagi. Bapa menjadi manusia, ujung-ujungnya Trinitas dan seterusnya. Tetapi kalau yang gini aja kita nggak paham, maka kita pun juga sulit untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya seperti itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap yang baik terhadap orang-orang sekeliling kita, terutama juga kepada orang yang beda agama dengan kita atau beda paham dengan kita. Dan itu sangat diperlukan, saudara. Supaya pengetahuan kita nggak cuma terkotak dengan apa yang kita tahu, tetapi kita mau belajar membuka kotak itu dan belajar di sisi orang lain. Amin, saudara. Nah, untuk itu mari kita belajar yang kedua. Satu lagi, saudara, bisa next. Ya, yang kedua, Yohanes juga berkata seperti ini, saudara. Tadi saya ambil bawahnya dulu ya. Nah, sekarang saya ambil atasnya di ayat 1 Yohanes 1 ayat 3 ini. Apa yang telah kami lihat dan yang kami telah dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan, atau dalam bahasa aslinya disebut koinonia dengan kami. Jadi ini pengalaman Yohanes dan rasul-rasul pengen ngajakin orang-orang di situ supaya mereka tuh punya persekutuan yang intim, saudara. Boleh di next lagi, thank you. Ya. Bahasa Yunani dari kata persekutuan itu kan koinonia ya, dari tadi saya sudah singgung gitu. Sebenarnya kalau secara hurufiah itu bisa diartikan partisipasi. Boleh nih?
berpartisipasi. Nah, di dalam bentuk kerja dari koinonia itu ada koinoneo. Koinoneo artinya adalah mengambil bagian. Nah, saudara, jika demikian maka makna dari koinonia persekutuan ini adalah berbagi suatu hal bersama-sama, atau bisa dikatakan ini juga berpartisipasi di dalam persekutuan yang intim. Dan hal ini selaras dengan apa yang pernah dilakukan oleh jemaat hidup, dengan jemaat mula-mula, saudara. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya akan bacakan ya. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu bagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari ya saudara. Mereka memecahkan roti di rumah maksudnya, masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ini saya gambarin kayak keluarga yang bahagia gitu ya saudara. Kayak enak banget saling berbagi gitu ya. Di ayat 7 kemudian sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang ya saudara. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi kualitasnya udah oke, maka Tuhan tambahkan secara kuantitas di situ. Kalau kita mau melihat jumlah ya. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini contoh pertama bicara tentang koinoneo ini, atau berpartisipasi atau mengambil bagian. Bagaimana hidup jemaat mereka, jemaat mula-mula ini saudara. Mereka tuh mau saling share ya. Rasanya sharing is caring bukan kayak slogan, tetapi mereka memang menerapkannya gitu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa ada kata gini ya? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Yang menjual ada kata selalu, sering berarti, dan itu sering dilakukan. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu bagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Berarti apa? Ada orang-orang yang mau berusaha ikut mengambil bagian, berpartisipasi di dalam persekutuan itu untuk share. Ya tentu orang yang punya duit ya, karena kan dia bilang jual harta miliknya gitu kan ya. Kayak Barnabas itu kan punya ladang, dia termasuk orang kaya lah ya, berduit lah gitu. Dia juga jual ladang miliknya, lalu di-sharingin ke banyak orang. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir. Jadi waktu mecahin roti di rumah masing-masing secara bergilir pun mereka ingin ikut ambil bagian. Jadi kondisi kalau di sini misalkan di gereja, suasana di gereja, ada Aldo, misalkan ada Sheila juga, ada Kumala gitu. Nah, misalkan kami berempat gitu ada di dalam satu komunitas itu. Nah, kemudian secara giliran hari ini adalah saya, kemudian Aldo, kemudian Sheila, kemudian adalah Kumala gitu. Nah, jadi itu bergilir. Jadi orang pengen ikut ambil bagian, berpartisipasi. Dan hal ini juga selaras apa yang pernah Paulus katakan di dalam kitab Filipi. Saya bacakan saja saudara. Filipi 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, kalau saudara lagi buka Alkitab yang biasa. Filipi 4 ayat 15 dikatakan, saudara-saudara orang Filipi, kalian sendiri tahu benar bahwa ketika saya meninggalkan Makedonia dahulu, pada waktu kabar baik itu saya sebarkan, untuk pertama kalinya kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya. Berarti jemaat yang lain tuh Korintus dan lain-lainnya itu nggak bantuin Paulus tuh, bisa dibilang. Kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya, kalianlah satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama saya. Nah, jadi saudara, jemaat di Filipi ini
mau memberikan bantuan material kepada pelayanan Paulus. Mereka mau ikut ambil bagian, mereka mau berpartisipasi di dalam pelayanan Paulus, karena mereka menghargai si Paulus, karena kan itu juga dididik oleh Paulus kan jemaat Filipi. Oke, dalam hal yang lain, 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Sekali lagi, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berarti apa, saudara? Ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran firman Tuhan. Mereka mau mengambil bagian di dalam penderitaan firman itu sendiri, saudara. Makanya dengan bagian yang kamu dapatkan di dalam penderitaan Kristus. Jadi maksud saya, saudara, bagian yang ini, bahwa di dalam persekutuan seharusnya kita itu mengambil bagian, berpartisipasi, do something, bukan pelongo-pelongo. Oke, gue dari dulu sekarang selamanya jadi jemaat saja. Enggak, saudara. Bahkan maaf, menurut saya seharusnya seluruh jemaat itu ujung-ujungnya kalau dia mau bertumbuh, dia harus terjun dalam dunia pelayanan. Kenapa? Karena dia harus do something kepada orang lain. Mungkin dalam bentuk doa atau apapun itu juga, tetapi harus ada yang dikerjakan, berpartisipasi. Saya jadi ingat, saudara, waktu persiapan khotbah ini, pelayanan dulu ya. Ada 2 tempat. Ini 2 tempat, tapi 2 tempat yang berbeda banget. Tapi saya memiliki pengalaman yang kurang lebih mirip, saudara, sama gitu. Satu, waktu saya ke Salatiga. Dulu waktu itu masih mahasiswa ya, ke Salatiga, ke Gunung Kopeng gitu ya, ke gunung itu kaitannya lebih tinggi dari Pemancar, jadi dingin banget gitu ya. Jadi waktu itu saya mau khotbah ya, mau pelayanan gitu. Jujur saya dalam hati males mandi, ya Tuhan gitu. Ini dinginnya tuh bukan dingin apa, soalnya ini dingin yang saya nggak tahan sebenarnya. Tapi ya udahlah, mandi jebul kayak bus gitu, kayak badan kayak langsung dingin banget gitu ya, kayak nggak bisa gerak dulu, freeze gitu ya. Dan rasanya saya nggak pernah mengalami hal ini di luar negeri ya, gitu. Saya hanya mengalami di situ, di Gunung Kopeng itu udah lama sih itu. Nah, singkatnya ya udah pelayanan gitu ya sama teman-teman kampus. Kemudian waktu pulang, mereka tuh mau memberikan satu kardus isi sayuran hasil tanah mereka sendiri gitu, saudara. Nah, bodohnya saya yang masih muda saat itu menolaknya. Kenapa? Karena saya berpikir, aduh nggak mau ngerepotin, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau direpotin. Saya paling malas bawa barang banyak-banyak gitu. Bawa barang gitu, belum baju, belum ini, belum itu, terus tiba-tiba bawa satu kardus gitu, dan harus gotong. Ya, saya nggak mau ngeribetin dia, dan saya juga nggak mau diribetin. Lalu kemudian waktu mau nyampe bis gitu, teman saya bilang, lu mau bawa apa? Bawa apa gitu kan ya. Nah, terus teman saya bilang, ini lu bawa aja yang punya gua, dia dikasih banyak gitu. Akhirnya saya dikasih tuh 1 dus gitu kan ya. Jadi situ saya belajar gitu ya. Teman saya kasih tahu juga, kalau kayak gini nih jangan pernah nolak dari si orang yang ngasih gitu. Kita tuh harus menerima itu sebagai ucapan syukur, karena dia tuh mau ikut mengambil bagian gitu. Mereka tuh pengen memberikan yang terbaik untuk si hamba Tuhan ini gitu ya. Udah masih muda, kayak sombong gitu, nggak mau ngambil lagi kan. Nah mereka tuh senang kalau bisa memberikan sesuatu gitu. Nah, almarhum Pak Markus kan gitu ya, juga pernah sering ngomongin kayak gini kan, kayak kalau kamu pelayanan, orang itu memberikan sesuatu, jangan ditolak gitu, karena itu akan membuka pintu berkat untuk orang tersebut kan. Gitu. Nah, kemudian saya jadi kayak ngerasa malu gitu ya, cuman ya udahlah, kalau ditolak
masa saya minta bujuk-bujuk gitu, Pak, sorry sayuran yang tadi minta dong, sekalian pol, apa segala macam gitu kan, nggak juga kan. Nah akhirnya udah saya punya bawa pulang yang punya teman saya itu, dia kasih ke saya. Saya belajar satu hal di situ ya, harus menerima di saat orang lain mau berpartisipasi di dalam pelayanan saya gitu. Itu satu. Dan saya di situ juga pelayanan di Salatiga itu saya juga satu hal yang saya dapati adalah saya nggak sempat untuk lapar gitu ya. Jadi kenyang terus. Jadi berat badan nambah gitu ya, berat oper nambah, berat badan juga nambah gitu kan ya. Jadi kenyang terus. Habis makan ini makan itu, habis makan itu, karena mereka mau menyuguhkan kami sesuatu gitu. Ya apalah masakan mereka, lalu kemudian ada buffet ala mereka gitu. Jadi mereka pengen tuh si hamba Tuhan ini pulang dengan perut kenyang dan enak gitu. Tapi kan kalau di kondisi kenyang dulu kan nggak enak gitu ya. Saya percaya bahwa waktu saya pulang itu saya nggak nimbang sih, tapi saya tahu bahwa itu berat badan saya besar gitu ya. Kalau saudara pernah melihat kondisi saya dulu, ya saudara tahu lah ya kenapa kan begitu. Nah, singkat cerita, beda saya udah pulang, saya belajar tentang hal itu. Lalu beberapa tahun kemudian ada kesempatan, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu gitu ya, ke Hong Kong gitu ya. Nah, waktu itu pelayanan untuk BMI Buruh Migran Indonesia, atau kita lebih kenal dengan nama TKW ya, cuma lebih resminya BMI Buruh Migran Indonesia gitu. Nah, waktu ke sana saya juga mengalami hal yang serupa saudara. Habis diajak makan ke tempat A, kemudian di tempat B, habis itu ke tempat C, habis itu ke tempat D. Percaya Pak, itu kenyang terus, perut rasanya melendung terus, nggak pernah berhenti untuk lapar. Jadi lapar itu saya lupa. Berlebihan, tapi memang benar saudara. Dan koper saya juga nambah, sekali lagi berat badan juga nambah gitu kan. Nah yang lucu adalah waktu pulang saudara. Saya itu kan kalau dulu ya kalau ke kemana-mana gitu nggak pesen bagasi khusus ya yang masuk ke dalam pesawat kabin gitu lah ya. Jadi saya hanya pakai kabin yang hanya sekitar 7 kiloan ya kalau nggak salah, benar 7 kiloan ya sekitar gitulah. Saya nggak pakai extra baggage gitu kan. Nah waktu pelayanan itu pulang, waktu mau pulang teman-teman di situ di malam harinya itu satu persatu kayak masuk ke kamar saya gitu, ketok gitu, kasih sesuatu. Ada yang coklat lah, ada apalah mungkin mereka ada. Ini hamba Tuhan pulang bawa apa kan? Kere juga kan ya. Jadi dikasih tuh, dibawain oleh-oleh. Tumpuk jadi satu koper saudara. Pakaian saya keluarin. Semuanya saya keluarin, jadi di dalam koper itu hanya isi makanan. Lalu saya berpikir bagaimana caranya saya mau pulang baju saya. Nggak mungkin saya buang dong, gitu ya. Jujur beberapa ada yang saya buang juga sih. Karena saya saking bingungnya, karena nggak ada tempat lagi gitu. Nah, saking banyaknya akhirnya yang saya extra baggage juga sih waktu masuk ke bandara gitu. Berat badan sekali nambah, berat koper juga nambah saudara. Apa yang mau saya sharingin saudara dari itu? Pertama, ya saya nggak sempat lapar, gitu ya. Yang kedua, saudara, mereka tuh seneng banget jika bisa melakukan sesuatu di dalam persekutuan mereka. Bukan hanya bicara tentang memberi kepada hamba Tuhan, tetapi di dalam persekutuan mereka, kalau mereka bisa do something, mereka senang. Walaupun mungkin itu adalah hal kecil bagi sebagian banyak orang. Jadi waktu mereka mungkin memberikan coklat yang saya juga nggak ngerti harganya berapa, mereka senang. Waktu yang di gunung itu memberikan sayuran, mereka senang. Cuman bodohnya saya dulu yang masih muda pakai olah-olah. Mereka tuh senang berpartisipasi. Itu yang harusnya kita lakukan di dalam koinonia atau persekutuan yang kita alami sekarang ini. Kita harusnya berpartisipasi, dan itulah maknanya saudara, mengambil bagian di dalam suatu pelayanan. Jadi mikir, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja saya, untuk persekutuan saya, untuk komunitas saya? Apa yang bisa saya lakukan? Itu makna dari koinonia saudara. Bukan cuma duduk dengerin nyanyi-nyanyi terus pulang cabut, enggak. Bahkan terlalu egois kalau kita hanya melakukan seperti itu saja saudara. Tetapi kita harus ikut berpartisipasi di dalam persekutuan itu atau di dalam gereja ini.
bukan sekedar lagi apa yang bisa saya terima ya dari gereja ini, tetapi apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita lakukan. Bahkan doa pun dalam kondisi sekarang itu penting banget. Ya dari dulu masalah sekarang yang penting, cuma sekarang rasanya kita perlu fokus untuk hal-hal seperti ini, saudara. Lagi pandemi atau tidak, lagi PSBB atau tidak, mungkin kita juga bisa berpikir gitu dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk gereja kita? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan di dalam persekutuan ini, saudara? Sehingga koinonia yang dialami oleh Paulus, Yohanes, kita juga alami, saudara. Karena itulah makna sesungguhnya koinonia di dalam Alkitab. Jadi koinonia bukan sekedar ngumpul bareng. Koinonia nggak cuma sekedar datang, tapi koinonia ada persekutuan yang intim, ada partisipasi di dalam. Dan berikutnya juga ada pengajaran dengan doktrin yang benar. Bagaimana Bapak mau menjadi manusia yang kita juga bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau memosisikan diri ke orang lain, sehingga pengetahuan kita luas, wawasan kita luas juga. Masuk ke dunia orang lain, orang tua masuk ke dunia si anak, bahkan si anak kalau udah gede masuk ke dunia orang tua. Karena anak kalau udah gede juga sok ngerti, sok tahu, karena kesannya banyak pengalaman, dia juga pun harus masuk ke dunia orang tua. Karena mereka kan hidup, bagaimanapun kita hidup di dua zaman yang berbeda. Mungkin dulu zaman penjajahan, sekarang zaman teknologi, atau sekarang zamannya mungkin kalau saya kecil zamannya ya teknologi lagi mulai tumbuh gitu. Sekarang zamannya orang sedikit belajar aja kayaknya udah ngerti banyak hal gitu. Ya saya kadang ngomong berinteraksi dengan murid saya sendiri, kayak mereka kadang-kadang dalam beberapa bidang sih lebih pintar dari saya gitu kan ya, dalam beberapa bidang ya. Karena kalau nggak ya ngapain jadi guru gitu kan ya. Ya saudara, mari kita berusaha masuk ke dunia orang lain sehingga kita belajar mengambil sudut perspektif orang lain dan wawasan kita pun luas. Itulah yang Yesus lakukan, itulah yang Tuhan lakukan. Aku yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi biarlah seluruh pengajaran apa yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau dapati, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga koinonia yang kami terapkan di dalam gereja atau persekutuan kami ini ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja, cuma tidak sekedar ngumpul bareng doang ya Tuhan. Tetapi kami mau do something, kami mau berpartisipasi juga ya Tuhan. Dan serta belajar memosisikan diri di orang lain ya Tuhan. Sehingga kami paham dan wawasan kami pun juga semakin luas ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sering kali mungkin masih salah di dalam hal ini, tetapi kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Tolong kami juga di dalam kondisi PSBB nanti ya Tuhan, ataupun selama pandemi ini ya Tuhan, berikanlah kami hikmat sehingga kami memahami apa yang kami bisa lakukan di dalam persekutuan atau di dalam gereja kami ini sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengajar kami di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan. Nanti ketika mau pulang di belakang ada itu, atau Bapak Ibu yang di rumah yang mau memberikan persembahan bisa juga lewat rekening Gereja Benta yang tertera di video. Terima kasih untuk persembahannya dan ucapan syukurnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pengumuman tambahan. Untuk nanti update ibadah minggu depan bisa dipantau di grup GBK Benta. Dan kita mengakhiri ibadah kita, saya undang semuanya untuk berdiri bersama.
keadaan pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan tolong beri kemampuan untuk para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, akal budi, marifat dan daripada Tuhan, agar mereka boleh diberikan hikmat yang lebih lagi untuk menyelesaikan masalah COVID ini, Bapak, untuk rakyatnya ya Tuhan, untuk dapat memberikan untuk para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Sekiranya kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam PSBB untuk hari Senin ya Tuhan, yang sudah kami dengar ya Tuhan, juga tolong berikan hikmat untuk para pemimpin untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak dapat hadir, apapun keadaan mereka. Mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka ada dalam permasalahan keuangan, apapun keadaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang buka jalan, Tuhan Yesus yang tolong mereka ya Bapa. Sekian lagi ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berapapun kami yang ada pada saat ini, berapapun kami yang hadir di semua kamar kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan pulang, jika Tuhan berkati kami. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya melalui kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya cuma mengingatkan waktu tanggal 2 September Rabu yang lalu Bapak sudah berpisah dengan kita selama 7 tahun. 7 tahun sudah Bapak berpisah dengan kita. September Rabu yang lalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy semua. Sampai jumpa minggu depan di ibadah